Waalaikumsalam. Ayo mas, mari silakan duduk mbak. Ya kak, Siapa namanya dek? aku namanya Kirana kak. Aku tinggal di Pagar Dewa. Pagar Dewa. Sekolah di mana ini? Sekolah masih SMP kak. Masih SMP kelas? Kelas 9. Oh kelas 9, masih SMP ya, masih muda ternyata. Ini dari mana nih sebelumnya? Dari rumah? Tadi dari rumah terus ke tempat teman dulu baru ke sini kak. Oh iya. Ini mbaknya punya masalah apa ya sehingga datang ke sini? Aku mau curhat kak. Aku berapa hari ini tuh sedih terus nggak tahu, suka nangis sendiri. Oh jadi karena merasa nangis sendiri, suka nangis gitu ya. Jadi datang ke ini konseling ya, ke sini. Sebelumnya sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah kak, ini awal. Oke, jadi belum tahu ya apa itu Iya. konseling. Jadi di sini Mbak akan menjelaskan sedikit apa itu konseling. Jadi konseling itu suatu bantuan profesional yang dilakukan oleh seorang ahli, bisa disebut sebagai konselor, yang diberikan kepada konseli. Jadi di sini Mbak sebagai konselor dan adiknya sebagai konseli ya. Ya kak. Terus juga kita mempunyai tujuan ya. Tujuannya itu saya sebagai konselor membantu kliennya ini, mbaknya, bisa dalam mengatasi permasalahan, baik itu permasalahan pribadi, sosial, keluarga, akademik, apa belajar gitu, terus juga karir ya, sehingga mbaknya mandiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terus di sini Mbak minta kesukarelaannya, keterbukaannya dalam kegiatan ini, sehingga insya Allah ya Mbak, dalam kegiatan ini Mbaknya konseling kepada saya, kerahasiaannya terjaga. Oke. Ya kak. Ya baik. Sebelumnya tadi Mbak masalah percintaan ya ini kayaknya, bukan ya? Apa nih? Biasanya SMP nih tentang cinta-cinta, ini udah galau-galau aja, nangis-nangis aja. Iya kak, seminggu kemarin tuh aku habis putus sama pacar aku kak. Jadi bawaannya tuh sedih terus, aku mau nangis kak. Oh, masih SMP udah pacaran ya? Kelas berapa tadi? 9 ya? Iya kak, baru kelas 9. 9. Tapi sebentar lagi masuk SMA. Oh, jadi nggak apa-apa pacaran gitu? Iya, nggak apa-apa. Teman-teman aku juga udah pacaran. Oke. Bisa diceritakan ini gimana sih kok bisa sampai pusing putusnya gitu? Itu kan kak ceritanya, terus dia tuh ngajak putus tuh pas malam minggu kak. Itu tuh pas lagi ngedate. Oh iya. Itu tuh pacar aku yang ketiga. Aduh. Kemarin tuh pacar aku yang pertama sama yang kedua itu tuh pas kelas 8, tapi yang ini nih pas kelas 9 pacar aku yang ketiga. Nah pacar aku yang ketiga ini ngajak putus gara-gara aku nggak ngerjain PR dia kak. Terus dia mutusin aku, padahal kan kak aku nggak salah. Itu kan PR masing-masing, aku tuh lagi capek kemarin jadi nggak sempat ngerjain punya dia. Jadi dia ngajak putus. Oh itu pacar yang ketiga ya? Iya. Terus pacar yang kedua, ke satu? Pacar yang ke satu tuh kelas 8 semester 1 kak. Itu tuh awal aku pacaran, itu tuh cinta pertama aku. Oh yang kedua ya? Oh yang kedua tuh pas semester 2, tapi di akhir kak, mau naik kelas 9. Oh iya, banyak ya. Jadi yang paling membekas ini yang pacar keberapa, mantan keberapa ini? Mantan pertama lah kak, kan dia cinta pertama aku. Oke.
eh itu putus karena Itu putus karena katanya ibunya nggak suruh pacaran kak, makanya dia minta putus. Katanya dia mau fokus sama sekolah aja, padahal kan bisa sekolah sambil pacaran, kan biar kita semangat sekolahnya. mungkin iya sih, ini ya, kalau punya pacar itu bisa bikin semangat ya Iya. untuk belajar. Iya kak, kan tiap hari ketemu, jadi kan semangat aku sekolahnya. Mm-mm. Oke. Eh, ini apa jadi mantan yang pertama itu yang paling membekas ya Mbak ya, paling Iya. Bisa dikatakan mantan terindah aku itu kak. susah dilupakan ya. Iya. Jadi, Tapi aku sedihnya gini tuh sama mantan yang terakhir ini kak, sama pacar aku yang baru putus minggu kemarin. aduh itu kenapa? Gara-gara itu tadi ya nggak ngerjain Nggak ngerjain PR tugas dia. Mm-mm. Jadi gara-gara nggak ngerjain PR, dia akhirnya marah ya, putus. Aja putus dia. Padahal kan baru sekali aku nggak ngerjain PR dia. Oke. Jadi ini punya mantan 3 ya, Iya kak. beda-beda semester pacarannya. Iya. Yang pertama tadi ini orang tuanya nggak merestui ya. Iya. Padahal kalau menurut mbaknya pacaran itu buat penyemangat sekolah. Mm-mm. Pacar yang paling membekas juga pacar yang ketiga, mantan yang ketiga ya. Enggak, mantan yang pertama Mantan tadi pertama. kak. Oh, yang ketiga juga ya karena Iya, yang ketiga ini karena baru putus, makanya masih nangis akunya kak. Masih sedih aku. Oke. Oke, jadi sebenarnya nggak perlu ya kita tangisi apa sedihkan mantan itu. Karena aku cinta kak sama dia, Iya. jadi aku nangis. Oke, biasanya kalau baru-baru putus itu emang ya masih sedih gitu bawaannya, kayak sedih banget gitu diputusin. Iya, padahal kan kak, aku semangatnya ujian kemarin. Pas minggunya dia ngajak putus, kan aku sedih. Oke. Oke. Sering. Jadi kalau menurut mbaknya gimana nih? Apa mau terus-terusan sedih? Apa mau bangkit semangat untuk ujian lagi? Apa gimana ini? Aku tuh maunya semangat kak, tapi nggak tahu kalau ingat dia tuh aku sedih terus jadinya. Oh, kalau di sekolah ketemu terus malahan ya? Iya, malah dia sekelas sama aku kak. Oh, Jadi kan ketemu terus, jadi pas lihat dia jadi sedih terus aku kak. Jadi nggak tahu ujiannya nanti. Oh, sekelas emang susah ya kalau sekelas ngelupain dia, apalagi baru minggu lalu. Oke, jadi kalau saran mbaknya gimana nih untuk biar nggak nangis lagi nih? Kan tadi kan sedih tuh. Ya aku maunya balikan kak, tapi kan dia nggak mau lagi. Katanya dia udah ada yang baru kak. Oke. Mas udah ada yang baru ya. Jadi segampang itu dia melupakan kamu ya, baru seminggu Iya. lalu. Kan tambah sakit kak pas aku lihat story WA dia post sama pacar baru dia. Kan aku tambah nangis kak, tambah sedih aku, jadi nggak semangat aku mau ujian. Kalau mantan yang pertama udah gimana ini? Udah lupa apa udah biasa aja? Dia tuh masih ingat kak, kalau aku ketemu sama dia tuh aku sering salting sendiri. Tapi aku tutupin aja kak, biar dia nggak tahu. Karena aku malu kalau dia tahu. Iya. Tapi dia masih gimana nih sikapnya sama adeknya? Apa masih suka nampak? Apa biasa aja dia sama adeknya?
Biasa aja dia Kak, kan kalau pas-pasan ya dia lewat-lewat aja, nggak ada senyum-senyumnya, malah nggak tegur sapa dia. Oh, jadi udah biasa aja sama adiknya ya, malahan adiknya masih punya perasaan sama cowok tersebut. Kalau mantan yang kedua? Kalau mantan kedua itu biasa-biasa aja Kak, karena kan aku pacaran sama dia biar jadi pelampiasan pacar aku yang pertama. Gara-gara putus terus sakit hati, terus dia nembak pacar aku yang kedua, jadi aku terima aja Kak. Padahal aku nggak suka. Padahal nggak suka ya. Itu berapa lama? Cuma sebulan Kak. Cuma sebulan. Yang paling lama ini pacaran sama siapa ini? Pacaran sama yang pertama, pacar aku yang pertama itu 1 semester Kak, sampai semester 2 kelas 8. Oke. Apa sih menurut adik nih, apa manfaat dari pacaran tersebut? Ya tadi Kak, aku semangat kalau sekolah, terus kalau nggak ada kawan, ada pacar aku yang selalu nemenin. Jadi kalau mau jalan-jalan, ada kawan yang mau diajak jalan. Terus juga sama teman-teman yang lain, kan teman-teman yang lain tuh pacaran, jadi pas ngumpul aku juga punya pacar. Oke. Tapi ada dampaknya nggak sih Dek menurut adik kalau pacaran tersebut? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ada apa nggak ada? Paling dampaknya duit jajan aku suka habis cepat. Kenapa cepat habis? Karena kadang-kadang aku yang sering bayarin dia yang jajan. Lah, Jajan dia aku yang bayarin. berarti cowoknya nggak modal ini? Modal kok, kadang-kadang dia bayarin. Kadang-kadang, oke. Mbak, sebenarnya banyak ya dampak dari pacaran tersebut. Seperti adiknya tadi kan habis putus tuh, gara-gara pacaran terus putus, akhirnya sedih, nangis, nggak semangat lagi untuk sekolahnya, nggak semangat ujiannya. Jadi kalau menurut adik nih gimana tuh? Apa lupakan saja? Apa masih mau di fase tersebut yang masih ingat-ingat mantan? Aku tuh Kak mau ngelupain dia, tapi tuh kan sering ketemu terus jadi nggak bisa. Aku tuh nggak tahu caranya mau ngelupain dia kayak mana, karena aku cinta sama dia. Oh iya. Kalau main gitu, banyakin berteman sama yang lain gitu. Kayak ada kumpulan gitu, mainnya ke sana gitu biar mengalihkan pemikiran adik tuh ke cowok tersebut tuh, ke mantannya. Aku nggak ada teman Kak, aku tuh punyanya 1 teman kalau di sekolah, tapi itu beda kelas, jadi nggak sering mainnya sama dia. Jadi karena pacar aku 1 kelas, jadi aku mainnya sama pacar aku aja. Oh iya. Mainnya sama pacarnya aja. Apa sih keinginan Mbak selama ini dalam pacaran tersebut tuh, keinginannya? Keinginannya cuma mau main aja Kak, ada teman main ya. Untuk keinginan yang lain nggak ada Kak, aku cuma mau teman main kayak itu, nah terus biar sama kayak yang lain juga punya pacar. Oh, emang di sekolah tersebut banyak yang pacaran ya? Iya, kawan aku kan Kak dulu ada 5, dia pacaran semua, terus aku nggak pacaran, jadi aku sering nggak main sama mereka. Kalau anak Gen Z ini udah lain banget ya, anak Gen Z ini. Oke. Jadi gimana nih kesimpulan Mbak dalam pacaran tersebut? Selama pacaran, dari kita cerita nih, Mbak tadi menceritakan tentang mantan Mbak kan, putusnya gara-gara ini, dampaknya. Oke. Oke, jadi baik, dapat Mbak simpulkan nih, udah bisa disimpulkan belum ya? Apa masih ini, apa yang Mbak mau ceritakan ini? Ceritakan aku aja.
Aku tuh kak juga pacaran tuh karena di rumah tuh aku nggak ada temen, jadi aku tuh sering pergi sama pacar aku biar ada temen. Kan di rumah tuh bunda aku tuh sibuk kerja, terus papi aku juga sibuk kerja. Oh, jadi pacarannya ini nggak cuma di sekolah aja gitu ya? Iya, kadang-kadang tuh pulang sekolah tuh pergi jajan dulu, main-main dulu, jalan-jalan, keliling-keliling. Pulangnya tuh mau maghrib baru pulang. Karena kan di rumah tuh papi sama bunda baru pulangnya maghrib, habis maghrib. Tapi nggak dimarah gitu sama papi bundanya? Kan mereka nggak tahu kak, karena tuh kalau pas pulang tuh nggak ditanya-tanya. Kalau pas malam langsung tidur. Nggak sering cerita aku sama orang tua. Kenapa begitu? Karena Karena kan papi sama bunda aku sibuk terus kerjanya kak. jadi nggak punya waktu ya untuk adiknya. Apa itu salah satu untuk apa ya, pelampiasan punya pacar tersebut? Nggak tahu aku kak, mungkin juga karena itu. Oh, iya. Jadi orang tuanya sibuk juga. Jadi ini ya, jadi untung punya pacar nih, pikiran adik ya. Untung punya pacar, ada temen. Iya kan, semangat aku kak kalau ada pacar, ada teman cerita, ada teman main, mau kemana-kemana ada yang nemenin. Oke, ini ya, dapat Mbak simpulkan nih dari cerita adek. Waktu juga dikit ya. 16 menit. Baik, dapat Mbak simpulkan ya dari ceritanya adek tersebut, bahwa adek ini mempunyai mantan 3 ya? 3. Pacarannya pun beda-beda ini ya, semester beda kelas juga. Tapi yang paling membekas itu mantan yang pertama ya, tetapi tidak direstui hubungannya ya sama Iya. orang tuanya si cowok. Tapi adek nih, oke, nanti dulu tuh. Jadi nggak direstuin sama orang tuanya ya, tapi tetap pacaran. Iya, pas orang tuanya ngomong nggak boleh pacaran lagi, jadi dia mutusin aku kak. Terus ada juga mantan kedua, cuman untuk pelampiasan saja. Terus ada juga mantan yang terakhir, yang ketiga nih ya. Iya. Itu dia mutusin adiknya karena nggak ngerjain PR-nya si mantan mbak adik itu ya. Karena itu. Tapi efek dari putus itu mbak nggak semangat, adik nggak semangat lagi ya. Iya, suka nangis. Terus aku suka di kamar aja kak, nggak mau keluar. Terus makan juga nggak nafsu aku makan. Iya. Sebelumnya orang tua adik papi sama bunda ini tahu nggak sih adik pacaran? Nggak tahu kak, aku nggak ngasih tahu. Terus juga pacar aku jemput ke rumah kan, papi sama bunda aku nggak di rumah. Udah berangkat kerja apa gitu? Iya, pagi-pagi. Terus pas pulang sekolah kan dia nggak di rumah. Jadi nggak tahu apa, masa ini apa orang tuanya, apa nggak ada yang lapor sama orang tuanya kalau adik nih pulangnya sebelum maghrib gitu? Kayaknya nggak ada kak, kan papi sama bunda pulangnya malam, jadi jarang ada tamu ke rumah. Jadi nggak tahu ya posisinya. Oke. Ya tadi kesimpulannya itu ya, punya pacar mantan 3, terus juga beda-beda nih ya masalahnya. Terus kalau solusi dari Mbak nih ya untuk cara melupakan mantan tadi nih, kan sekarang nggak punya pacar ya? Nggak punya pacar, tapi masih kepikiran sama mantan yang ketiga itu ya, masih menangisi kenangannya tersebut ya, padahal masih sayang ya. Kalau solusi dari mbaknya ini, adek tuh lupakan aja gitu, lupakan. Tapi nggak bisa kak, aku ngelupain. Perbanyakin teman.
perbanyakin teman, siapa tahu lama kelamaan lupa sama mantannya. Terus kalau ada mantannya nih, nggak usah dilihat atau bagaimana gitu, pura-pura nggak lihat kan, biar terus perbanyakin teman, di kayak bodo amat aja gitu sama mantannya, kayak nggak usah dipikirin aja lagi. Terus juga kalau menurut Mbak, kalau lupain aja mereka tuh biar kamu tambah fokus belajarnya. Apa nggak fokus kalau nggak apa nggak fokus belajar kalau nggak punya cowok nih? Sebenarnya Kak, kalau punya cowok kadang fokus belajar, kadang enggak. Pas sama cowok yang terakhir nih kan Kak, dia malas bikin tugas, jadi tuh aku tuh kadang nggak main sama dia tapi ngerjain tugas dia. Kadang mau belajar yang lain nggak bisa. Jadi kalau menurut adek gimana sih, cowok itu memanfaatkan adek aja apa bagaimana? Sebenarnya Kak, dia tuh manfaatin aku aja, kayak jajan kan aku yang sering bayar daripada dia, tapi dia kadang-kadang juga bayar. Terus tugasnya aku semua yang ngerjain. Tapi itu kan Kak, pas nggak ada temen, aku tuh kan mainnya sama pacar aku aja, jadi aku punya temen. Karena temennya dikit tadi ya. Ya seperti solusi Mbak yang pertama tadi, lebih baik perbanyakin teman. Tadi kan temannya cuma dikit tuh, nggak apa-apa cari teman, ikutin kegiatan ekstrakurikuler ya, biar kalau Mbak dulu nih ya, Mbak kasih contoh nih. Mbak dulu kan SMP juga tuh punya mantan, pernah pacaran juga tuh. Emang ya pertamanya kalau ngelupain dia tuh sulit gitu. Terus dari pada Mbak nangis kayak sedih gitu, nggak semangat untuk sekolahnya, Mbak perbanyakin teman. Mbak dulu tuh aktif main voli, olahraga tuh aktif, jadi sehingga Mbak tuh lupa loh sama dia gitu. Jadi lebih fokusnya ke main voli gitu, main sama teman-teman, jajan ke kantin bareng-bareng teman gitu. Mbak juga kalau emang ada ngelewatin dia nih, Mbak cuekin gitu. Tapi Kak, aku takut kalau mau punya temen, terus aku nggak bisa mau ngomongnya tuh gimana. Aku susah kalau mau punya temen, aku susah mau cerita, aku nggak percaya sama dia Kak. Terus kini kan Kak, temen aku tuh banyak yang circle, jadi kalau mau temenan kayak sungkan aja gitu. SMP udah circle-circlean ya ternyata. Iya Kak. Tapi adiknya ini nggak punya teman, nggak punya circle gitu? Nggak punya circle. Terus temen aku yang satu ini yang kelasnya beda itu juga punya circle. Jadi adiknya nggak punya teman, akhirnya seru ini juga nih, untung juga nih punya pacar, jadi buat teman curhat, teman ngobrol, main gitu ya. Iya. Oke. Jadi banyak ya cerita Mbak nih tadi dari orang tua. Kalau boleh tahu, orang tuanya kerja apa ya? Sehingga pulangnya malam gitu, berangkat pagi pulang malam. Kalau papi aku tuh kerjanya, dia tuh buka itu kalau papi aku tuh kerjanya kantoran Kak. Terus kalau bunda aku tuh kerjanya di butik. Sibuk juga berarti ya? Iya sibuk, apalagi papi aku kan hari Minggu juga dia ada meeting. Ya di alamat adik tadi di mana? Pagar Dewa. Pagar Dewa. Berarti di ini ya, papinya emang kerja di Bengkulu inilah. Papi tuh kerjanya di luar kota, tapi kadang kalau kini di luar kota. Kalau kemarin masih di Bengkulu. Malah kini jarang ketemu karena papi pulangnya sebulan sekali. Ini adiknya berapa saudara sih? Aku anak tunggal Kak, aku nggak punya adik, kakak juga nggak punya. Anak tunggal ya, jadi kesepian ya. Sendiri.
Gimana orang tuanya juga sibuk, tapi nggak apa-apa, orang tua sibuk itu kan cari uang ya, menjamin kehidupan adik ke depannya. Tapi kan kak, aku nggak terlalu butuh uang, aku kan juga butuh perhatian mereka. Aku kan butuh teman di rumah. Oke. Ya betul itu. Sebenarnya kita apalagi adiknya nih masih SMP, masih butuh bimbingan ya dari kedua orang tua. Ya sebenarnya bisa dibicarakan baik-baik dengan orang tuanya. Adik kalau kangen gimana nih sama papinya? Ya aku lihat fotonya aja kak, terus udah lihat foto, udah. Oh, enggak ditelepon apa bagaimana? Enggak. Sibuk papinya ya? Iya. Oke. Ya enggak bisa dibicarakan baik-baik dengan bundanya tadi kan, kalau habis pulang dari hari weekend nih. Kadang dia arisan kalau bunda kak, jadi tiap minggu dia arisan sama teman-teman dia. Susah ya berarti, tapi nggak apa-apa ya, dibicarakan baik-baik dengan bundanya tadi, papinya juga kalau punya waktu sempatkan untuk adiknya ini ya, untuk main weekend apa jalan-jalan ke BIM, mall, pantai ya kayak gitu ya. Oke. Mbak adiknya juga ini ya tunggal, jadi kesepian banget ya. Apalagi nggak punya temennya, cuma satu juga gitu, apalagi habis putus dari pacarnya, jadi kesepian banget ya. Jadi itu tadi ya, kalau menurut kakak perbanyakin teman. Ini kalau kakak lupakan aja sih dianya gitu, lebih semangat aja sekolahnya. Bentar lagi mau lanjut ini ya, SMA apa di mana ini? Iya, aku mau masuk SMA model kak. Berapa itu? SMA ya? Oh SMA berapa? SMA 1 kak. SMA 1 ya. Oke, semoga ini ya lancar ujiannya. Iya kak. Enggak lancar ujiannya, terus juga bisa melupakan mantan tersebut ya. Amin. Ya lebih punya waktu, semoga aja kedua orang tuanya punya waktu untuk adiknya jalan-jalan apa hari Minggu itu ya, hari weekend. Iya kak. Oke. Apa masih ada gimana nih perasaan adik setelah melaksanakan konseling ini? Udah lega kak, karena aku ada teman curhat, terus juga ada solusinya kan, aku mau ngapain nanti sebelum ujian biar hati tenang. Iya. Jadi gimana ini apa nih ya dari melaksanakan konseling ini, apa yang baru adik dapatkan pemahamannya nih? Semangat ini dan Aku jadi lebih semangat, terus hati juga lega, terus pikiran juga lebih baik. Oke. Apa masih ada masalah yang ingin dibicarakan? Nggak apa-apa nih, kita masih boleh bicara, masih ada waktu. Sudah semua kak, nggak ada lagi, cuma itu yang bikin beban di pikiran aku. Jadi itu tadi ya pesan kakak, semangat sekolahnya, bentar lagi kan ujiannya, ujian, selesai ujian ini ya daftar ke satu model ya. Ya. Semoga aja keterima ya di satu model ya. Oke. Ini ya, nggak ada yang mau dibicarakan lagi? Nggak ada kak, sudah. Hatinya udah lega ya. Udah kak. Udah. Ya lebih semangat lagi ya belajarnya. Iya kak, semangat. Oke, kita tutup ya konseling pada siang hari ini. Semoga apa yang diinginkan oleh adiknya tercapai, masuk satu model ya. Iya kak, terima kasih ya kak. Oke, sama-sama. Oke, semangat terus ya. Iya kak. Ayo Mbak, saya antar. Iya kak.
Kasih ya kak. Iya, sama-sama. Kapan-kapan aku datangin lagi ya kak. Iya, boleh. Ya kak, pulang dulu ya. Assalamualaikum. Salam.